Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Koturnada, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh filsafat muslim yang terkenal, yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail ialah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi. Ia dilahirkan di Guadix, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebutan Abu Bakar. Secara garis besar, Ibnu Tufail merupakan seorang yang ahli di bidang filsafat, kesaudaraan, kedokteran, matematika, dan beliau itu menjadi seorang dokter yang terkenal di kota tersebut dan berulang kali menjadi seorang penulis di negeri tersebut. Beranjak dewasa, Ibnu Tufail berguru kepada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah merupakan seorang ilmuwan yang sangat besar dan multitalenta. Bersama beliau, Ibnu Tufail itu menjadi seorang filsuf, kemudian ahli di bidang kedokteran, novelis, penulis, dan ahli agama. Selain itu, beliau juga menjadi seorang yang paham tentang ilmu pendidikan, ilmu hukum, serta beliau menjadi filsuf urung atau menjadi filsuf muslim paling penting kedua setelah Ibnu Bajjah di barat. Awalnya Ibnu Tufail adalah seorang dokter dan beliau sangat ahli di bidang tersebut. Karena keahliannya beliau sangat terkenal. Kemudian terdengar di kalangan pemerintahan, beliau diangkat sebagai sekretaris oleh Gubernur Granada. Kemudian beliau semakin terkenal, beliau diangkat kembali sebagai sekretaris oleh Gubernur Ceuta. Kemudian semakin terkenal lagi, beliau diangkat oleh Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur, itu Khalifah Daulah Muwahhidin, dan kemudian beliau itu diangkat sebagai dokter pribadi sekaligus wazir khalifah. Kemudian beliau juga diminta untuk menerjemahkan buku-bukunya Aristoteles. Ibnu Tufail di zamannya terkenal sebagai pemikir dan pembelajar yang sangat bagus. Kemudian beliau dipuji sebagai mecenas. Kemudian beliau memiliki banyak sekali karya intelektual yang sangat bagus, namun sebagian ada yang hilang, dan salah satu yang masih ada adalah roman filsafat atau Ain ibn Yaqzan atau Hidup Putra Kesadaran. Di dalam tersebut, beliau menjelaskan kepada publik tentang manusia, itu tentang eksistensi, dan manusia itu memiliki kemampuan ada di dalam dirinya untuk memahami hal-hal apa saja yang berada di sekitarnya. Kemudian karyanya tersebut yang Ain ibn Yaqzan itu sangat beredar luas di Timur Tengah. Secara hakiki, karya Ibnu Tufail atau Ain ibn Yaqzan menunjukkan kepada segenap orang bahwa penggambaran yang bisa dilakukan oleh mereka akan mengantarkan kepada pengungkapan-pengungkapan atas deviasi-deviasi kehidupan yang tidak sama dengan eksistensi mereka sendiri. Hakikat inilah nantinya akan mengantarkan kepada mereka tentang ungkapan kesadaran bahwa eksistensi manusia diciptakan oleh zat yang pertama. Dalam karyanya ini, Ibnu Tufail seperti merasa tengah debat antara dua model pemikiran besar Islam dalam proses pencarian kebenaran, filsafat, dan wahyu. Beliau juga mengisahkan tentang alegori lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau dan tanpa ada hubungan dengan manusia yang lainnya. Kemudian menemukan kebenaran tentang pemikiran yang masuk akal, dan kemudian keterkejutannya pada kontak dengan masyarakat manusia untuk dogmatisme dan penyakit yang lainnya. Ibnu Tufail menerangkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mengenal Tuhan dengan cara melihat, memikirkan, merenungkan semua alam yang ada di semesta ini. Meskipun Ain ibn Yaqzan tidak terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan dan cara berpikir lingkungan yang sosial, ia juga mampu mengungkapkan persoalan hubungan antara manusia, akal, dan Tuhannya. Beberapa pemikiran filsafat dari Ibnu Tufail. Yang pertama, akal manusia ini kadang-kadang mengalami ketumpulan dan ketidakmampuan dalam mengemukakan dalil-dalil pikiran, yaitu ketika hendak menggambarkan keazilan mutlak, ketidakakhiran, zaman, kodim, hal-hal yang baru atau kudus, dan hal-hal lainnya yang sejenis dengan hal tadi yang telah disebutkan. Yang kedua, yaitu tentang baik akal itu untuk menguatkan kodimnya atau kebaharuannya. Namun kelanjutan dari kepercayaan tersebut adalah satu, yaitu tentang Tuhan. Yang ketiga, manusia dengan akalnya itu sanggup mengetahui dasar-dasar akhlak yang bersifat amali atau tentang kemasyarakatan, serta berhiaskan diri dengan keutamaan dasar akhlak, di samping menundukkan keinginan-keinginan badan
kepada hukum pemikiran tanpa melalaikan hak badan atau meninggalkannya sama sekali. Yang keempat, apa yang diperintahkan oleh syariat Islam dan apa yang diketahui oleh akal yang sehat dengan sendirinya berupa kebenaran, kebaikan, dan keindahan dapat bertemu keduanya dalam suatu titik tanpa diperselisihkan lagi. Yang kelima, pokok dari semua hikmah ialah apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu mengarah pembicaraan kepada orang lain menurut kesanggupan akalnya tanpa membuka kebenaran dan rahasia-rahasia filsafat kepada mereka. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa buku tentang kedokteran serta risalah berisi kumpulan surat menyurat beliau yang telah dilakukan dengan Ibnu Rushd dalam berbagai persoalan tentang filsafat. Beberapa karya yang telah diuraikan pada bagian pembahasan di atas juga dikemukakan oleh Hanafi, yaitu bahwa di buku-buku tersebut menyebutkan beberapa karangan dari Ibnu Tufail yang menyangkut beberapa lapangan filsafat seperti filsafat fisika, metafisika, kejiwaan, dan lain-lain. Namun, karangan-karangan tersebut tidak sampai pada generasi-generasi berikutnya. Di masa tuanya, Ibnu Tufail banyak menghabiskan hari-harinya untuk berkompetisi dan mendalami berbagai bidang tentang filsafat. Di dalam perenungannya itu, ia mendapati bahwa perkembangan pemikiran manusia sesuai dengan fitrahnya tentang primordialnya dapat mencapai pengetahuan tentang hakikat Tuhannya. Namun demikian, Ibnu Tufail atau yang dikenal di barat dengan sebutan Aben Tufail atau Eptofail tidak lepas dari pengaruh filosof-filosof besar yang mendahulunya. Di dalam roman itu, Ibnu Tufail menyebut beberapa nama yang diakuinya telah mencapai derajat kesufihan yang sempurna. Di antaranya ada Ibnu Sina dan Abu Hamid al-Ghazali. 3 tahun setelah beliau mengundurkan diri dari kerajaan pada tahun 1185, seorang dokter sekaligus filsuf tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di Marrakesh, Maroko, dan dikebumikan di sana. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang salah satu tokoh filsafat muslim yang terkenal, yaitu Ibnu Tufail. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!